dan sengsara. Baik, yang tiga. Saat-saat penantian, saat yang membutuhkan, tekun bergumul di dalam penyucian, agar aku dihadapkan dalam kemuliaannya, bebas dari noda cacat celah. Oh, betapa ku dambakan hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam dia memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Saat-saat menanti kedatangan Tuhan adalah saat-saat kita sedang dipertunangkan dengan seorang lelaki, membawanya kepada Kristus supaya kita menjadi mempelainya dan layak untuk dipertemukan. Oleh sebab itu, biarlah kita sekarang mau mempersiapkan diri kita, mengubah kehidupan kita dari yang lahiriah ini menjadi manusia rohani yang bertabiat sifat lemah lembut, penurut, dan rendah hati. Itulah yang sangat berharga di mata Tuhan. Nyanyian selanjutnya kita tetap menyanyikan Psalm nomor 98. Ada sarana yang ku dapatkan di dunia ini, yang mampu mempertahankan keutuhan jika yang suci. Hanyalah korban Kristus, hanyalah korban Kristus yang berkuasa menyatukan yang tercela. Allah sangat mendambakan mempelainya menyandang tubuh kebangkitan sempurna tak bercacat celah. Tiada akan berhenti berkarya sebelum semua menjadi nyata. Saatnya bagimu untuk mempribadikan kebangkitannya dalam hidupmu hingga mencapai kemuliaannya. Baik, yang dua. Alaskan kamu di atas dasar pengorbanannya, tegakkanlah bangunannya atas kuasa kebangkitannya. Apapun yang menimpa tak dapat memisahkan hidup ini dari kasih-Nya yang suci. Allah sangat mendambakan mempelainya menyandang tubuh kebangkitan
sempurna, tak bercacat celah. Dia tak akan berhenti berkarya sebelum semua menjadi nyata. Saatnya bagimu untuk mempribadikan kebangkitannya dalam hidupmu hingga mencapai kemuliaannya. Ayat yang 3. Jangan kau menolak nada ratapan yang menyucikan, segera akan terdengar nada seruling penuh kesukaan. Hidupkan, disucikan, mendapat perjanjian menjadi mempelainya dimuliakan. Allah sangat mendambakan mempelainya menyandang tubuh kebangkitan sempurna, tak bercacat celah. Dia tak akan berhenti berkarya sebelum semua menjadi nyata. Saatnya bagimu untuk mempribadikan kebangkitannya dalam hidupmu hingga mencapai kemuliaannya. Di bait ketiga dikatakan, jangan kau menolak nada ratapan yang menyucikan. Nada ratapan ini adalah firman pengajaran, saudara. Firman pengajaran yang keras, yang menyucikan, yang menyempurnakan. Dan kalau kita menolak ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tidak diperlakukan sebagai anak, tetapi anak yang gampang. Dalam Yesaya 30 saya membaca di sana bahwa kita yang menolak firman pengajaran itu seperti anak-anak pemberontak, ya, yang tidak taat. Dia hanya menginginkan firman yang manis-manis, ya, yang semu yang diinginkan. Jadi biarlah kita jangan sampai menolak firman pengajaran yang hari-hari akhir ini gencar diberitakan, karena itu hanya untuk menyucikan kita, supaya kita ini diperlakukan sebagai anak. Di mana ada anak yang tidak diajar oleh ayahnya, ya. Kalau anak itu tidak diajar, maka Tuhan mengatakan itu bukan anak gampang, ya. Bahkan di dalam terjemahan lama, anak haram, ya. Saya baca di perjanjian lama, ngeri, anak haram kalau kita menolak firman pengajaran. Oleh sebab itu biarlah kita senantiasa merendahkan diri untuk menerima firman pengajaran. Sebagai pujian terakhir, kita akan menyanyikan nyanyian rohani nomor 204. Kami undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sungguh ku rasa kekuatanmu ya Allah. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kau nyatakan dirimu bagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan dirimu sebagai
di siang hari, yang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kita mengangkat tangan. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Kami percaya keajaiban firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu mampu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu mampu menolong kami menghapus kemustahilan dalam hidup kami, Tuhan. Itu sebabnya kami sangat mendambakan firman-Mu pada malam hari ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing malam ini. Bukakan lewat firman-Mu, Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, Tuhan. Mulai dari hamba, Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, kaset, VCD, dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga nyata malam ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu, Tuhan. Benar-benar kami bertemu, Tuhan. Benar-benar kami mengalami jamahan tangan Tuhan. Kami diubahkan, dipuaskan, ditolong secara langsung, dihapus air mata. Sungguh-sungguh kami menikmati uluran tangan-Mu, menikmati pelukan tangan kasih setia-Mu atas hidup kami. Kami merasa damai sejahtera di dalam Engkau. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami mendengar firman, saat berdoa menyembah Engkau. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita memeriksa di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-25 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia. Yang telah siap sedia ini gadis bijaksana. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Ya, lalu masuk